Kira-kira itu organ-organnya dia namanya apa saja? Hidung, terus tadi? Trakea, laring, paru-paru, betul. Diafragma yang terakhir ya. Diafragma. Apa? Bronkiolus. Bronkus. Namanya bronkus. Bronkiolus luar biasa. Walaupun tidak terdengar, ternyata kalian sudah belajar di rumah ya, sudah membaca buku ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ternyata yang tadi kita hirup itu namanya udara atau oksigen. Yang tadi kita keluarkan yang rasanya hangat itu karbon dioksida. Coba kalian nanti di rumah di kaca kalian dengarkan. Pasti ada seperti embun, seperti air. Itu berasal dari saluran pernapasan, ya. Diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan, ya. Manfaat oksigen apa kira-kira? Menghasilkan energi. Coba bayangkan kalau kita tidak bernapas, yang terjadi apa? Ya, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, berarti begitu pentingnya saluran pernapasan untuk manusia. Nah, di sini ada pengertian organ-organ pernapasan manusia, ya. Jadi bagian tubuh yang membantu proses pernapasan. Jadi ada menjadi dua, saluran pernapasan eksternal dan juga saluran penghantar udara. Nah, ini organ-organ yang tadi kalian sebutkan, ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma. Hafal? Hafal ya? Sekarang ibu minta kelompok. Nanti ada yang kayak gini. Yuk kelompok 5 maju. Kita akan bermain teriak saja. Sini maju semua kelompok. Pegang. Ayo maju. Di sini pegang. Ayo semuanya maju ke depan. Di sini nih. Maju. Sudah. Mila. Ayo. Ayo kita. Oke, sekarang kelompok 5 akan menempel bagian-bagian atau organ-organ pernafasan, ya. Coba tempel sebisa kelompok 5.
jelas dong. Biasanya kan tepuk semangat. Semangat. Kita ganti tepuk semangat Velocity ya. Ada ya? Tepuk semangat Velocity. Kalian gimana ya? Ulang ya. Ulang ya. Oke. Tepuk semangat Velocity. Sekarang kita bahas nomor 1. Sudah velocity-nya ya, jangan melet-melet terus ya. Ini gambar apa ya? Diskusinya nanti ya. Diskusinya nanti. Nah, ini malam ya. Fokus ke guru dong ya. Oke? Fokus ke guru ya. Guru punya gambar di hidung. Ternyata di hidung tadi kalian lihat videonya ada rambut-rambut kecil. Ya, coba kalian rasakan hidung kalian. Ternyata rambut halus itu namanya silia. Namanya siapa? Ada yang namanya silia? Namanya silia untuk menyaring debu dan kotoran. Jadi nanti yang masuk ke paru-paru itu udara yang bersih ya. Lalu di hidung juga menghasilkan lendir ya. Nah, udara di dalam hidung itu juga menyaring, menghangatkan dan melembabkan. Nah, kalian tadi kan udah gitu kan? Nah, ternyata sudah melewati hidung. Hidung itu yang membuat menjadi hangat dan lembab. Makanya kalau kalian ke cermin pasti ada seperti embunnya, seperti ada airnya. Ya. Nah, ini adalah laring. Laring ya. Laring ini adalah laring. Laring ini mengandung pita suara. Jadi kalau Vino ngomong keras berasal dari tangan, tenggorokan atau laring. Membuka dan menutup dan menelan. Nih. Kayak seperti jakun gitu ya. Kalau laki-laki ada seperti jakun ya. Nah, ada jakun. Punya jakun mas? Punya jakun rasakan? Nah, itu namanya laring ya. Laring bersihan tempatnya. Nah, yang ini namanya, yang seperti ini namanya trachea ya. Trachea itu tabung panjang yang kayak bentuknya cicit. Itu namanya trachea. Nah, ingat ya, gambarnya yang seperti ini. Nah, ini menghubungkan laring sama bronkus. Bronkus ya. Nah, bronkus itu yang mana Bu? Saya kebalik-balik bronkus sama bronkeolus. Kebalik apa kebalik? Masih bingung ya? Bronkus itu percabangan dari trachea. Cuman bronkus ini lebih besar daripada bronkeolus. Ya, lebih besar. Berfungsi menyalurkan udara dari trachea ke trachea ke bronkiolus. Ya kan? Habis bronkus ke trachea.
banyak ya menempel. Itu alveolus. Jadi udara dan jadi oksigen dan udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida. Darah dikeluarkan udara untuk dihembuskan. Nah yang terakhir diafragma yang mana? Yang ini. Coba kalian tarik nafas. Terjadi pergerakan ya di antara bagian perut dan dada. Nah itu batasannya itu namanya diafragma ya. Seperti kubah atau parabola. Ada yang pernah lihat kubah? Kubah masjid kan melengkung. Nah itu ada di tempat kita seperti ini. Di bawah paru-paru memisahkan rongga dada dan perut. Jadi di sini ada saluran pernafasan. Di sini ada saluran pencernaan. Jadi yang memisahkan rongga. Coba Mas tarik nafas. Ya, ada yang gerak ya, perutnya ikutan kayak gitu ya. Nah, itu memisahkan diafragma. Nah, ini kesukaan kalian. Sekarang waktunya diskusi. Orang akan membagikan alfabet biar terjam. Oke, sebelumnya supaya kalian lebih konsentrasi, kita akan ice breaking dulu ya. Kayaknya masih lemes ya, masih lemes. Udah pada sarapan belum sih? Mas, ditutup kalau menguap ya. Kita akan tepuk konsentrasi begini. Konsentrasi, mari konsentrasi kayak gitu ya. Begini, lihatin dulu. Konsentrasi, mari konsentrasi. Nama saya, misal anak, gitu ya. Nama saya Lusita, Lusita. Nama saya Delima, kayak gitu. Jadi pas kamu bukan nama, kamu kayak gini ya. Kamu bukannya gini. Kelas anak
Satu, dua, tiga. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Nama saya Aman Nur saya. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Rinto. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Oh, gerak tadi. Oh.
Yung yummy. Tapi nggak. Ini garam Kali-kali di depan dengan apa peng? Dengan garam. Si kering. Salah ke tengah nih. Sila.
Iya deh, kata kita. Iya. Pinyong cewek pinyong. Berarti. Kamu kok kenapa? Gimana? Cewek. Tinggal, kita. Masih tinggal. Sih bener yang gue. Bilang sana deh sana. Ambil. Kenapa? Kenapa? Cewek itu loh. Ya Sar. Dulu sana tandanya Sar. Kawati kok. Alah. Sudah selesai. Apa sih ini? Kelompok 6 sudah selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Belum. Kelompok 5 belum selesai. Kelompok 5 sudah maju tadi. Kita semua dulu. Kelompok 1 maju.
Karim. Ya coba dibacakan. Nah, betul ya. Lari apa? Membuka dan menutup. Kamu mengeluarkan suara juga lewat lari. Trakea coba mbak. Trakea fungsinya apa? Jawabannya trakea. Ya, betul. Oke, sekarang yang terakhir ya. Kelompok 1 akan menunjukkan mana bagian yang mau ya. Sekarang coba Mbak pegang dulu. Silakan ya kelompok 1 tunjukkan diagrama. Tempelkan diagrama. Diafragma, ya betul. Ini diafragma ya. Ada yang tidak tahu diafragma, ini bentukan diafragma. Seperti kubah, betul. Fungsinya apa kelompok 1? Fungsinya apa? Fungsinya apa diafragma? Diafragma apa fungsinya? Nah, coba dibacakan dan jadinya. Mbak Jenny sudah membacakan fungsi diafragma. Nah, diafragma itu adalah otot di pernafasan. Jadi saat kita menarik nafas, diafragma bergerak ke bawah, membuat dada, membuat ruang di dada. Coba kalian praktekkan lagi. Bergerak, dadanya gendutnya. Bukan angkut ya. Bukan angkut, ini pernapasan bukan pencernaan ya. Ya, kan ada ruang ya di rongga dada ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih
Ayo, Bapak berdiri.
makan sendiri-sendiri ditutup kupingnya ya. Sudah selesai? Lanjutan kita. Allah